Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya Firdaus dengan NIM 2210311211006. Yang saya hormati Bapak Mizani Hilasul Rahman SEME. Pada kesempatan ujian tengah semester kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Model ISLM dalam menganalisis keseimbangan makroekonomi dalam jangka pendek dan respon kebijakan ekonomi. Selain membahas mengenai komponen dasar model ISLM, saya akan membahas juga tentang bagaimana kebijakan fiskal dan moneter diterapkan dalam model ISLM pada konteks perekonomian Indonesia. Kemudian dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan komponen utama kurva ISLM secara lengkap. Kemudian kita juga akan bersama membahas mengenai pasar barang dan pasar jasa dalam keseimbangan makroekonomi. Kemudian saya akan menunjukkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang juga akan mempengaruhi model ISLM. Kemudian menganalisis secara nyata nih bagaimana model ISLM dalam mempengaruhi konteks perekonomian Indonesia. Kemudian sama-sama kita akan mengkritisi keterbatasan dan asumsi model kurva ISLM apabila diterapkan di dalam dunia nyata. Dasar-dasar teori model ISLM. Yang pertama, model ini dikembangkan oleh John Hicks pada tahun 1937. Ini merupakan penyederhanaan dari konsep teori Keynes, di mana ada investment shaping, yakni keseimbangan di pasar barang, di mana Y pendapatan nasional sama dengan C konsum yang bergantung pada pendapatan dikurangi pajak ditambah investasi yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, dan G itu adalah pengeluaran atau belanja pemerintah. Kemudian ada kurva LM atau liquidity preference money supply yang merupakan keseimbangan di pasar barang, di mana M per P sama dengan L yang dipengaruhi oleh Y dan I, di mana jumlah uang real yang berada di masyarakat merupakan sama dengan permintaan jumlah uang yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam asumsinya, model ISLM itu menetapkan dalam jangka pendek itu adalah harga tetap. Kemudian perekonomian ini bersifat tertutup, artinya tidak ada nih perdagangan internasional. Kemudian tidak ada sektor-sektor eksternal yang mempengaruhi model kurva ISLM. Sekarang kita memasuki kurva IS atau investment shaping. Di sini kita akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar barang, di mana Y itu adalah output atau pendapatan dan I itu adalah suku bunga. Di sini yang dimaksudkan adalah ketika suku bunga meningkat, maka investasi cenderung akan menjadi lebih mahal. Investasi cenderung yang lebih mahal, maka artinya investasi menurun. Kalau investasi menurun, maka pendapatan juga akan menurun, sehingga terdapat hubungan negatif antara pendapatan dan investasi. Hal ini menjadikan kurva ini berslot negatif atau miring dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam kurva IS ada kondisi multiplier effect, di mana belanja pemerintah itu mempengaruhi pendapatan, dan juga permintaan agregat lainnya juga mempengaruhi pendapatan. Dalam rumusnya, perubahan pendapatan sama dengan perubahan belanja pemerintah atau pengeluaran pemerintah dikali 1 dibagi 1 dikurang marginal propensity konsum. Selain kita memahami nih kurva IS itu cenderung berslot negatif dari kiri atas ke kanan bawah, ada kondisi ketika kurva IS itu bersifat datar dan kurva IS itu bersifat curam. Ketika bersifat datar, dalam hal ini adalah investasi sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Artinya sedikit saja tingkat suku bunga berubah, maka volume investasi akan menjadi lebih besar, dan ini akan berpengaruh pada peningkatan volume pendapatan.
Artinya di sini sifatnya adalah responsif. Kemudian berbanding terbalik dengan IAS yang datar, IAS yang curam menyatakan bahwa ketika terjadi perubahan tingkat suku bunga, maka volume investasi tidak berubah terlalu besar, sehingga pendapatan juga bertambah tidak terlalu besar. Kenapa sih kita penting memahami IAS bersifat datar atau IAS bersifat curam? Hal ini akan mempengaruhi pola-pola kebijakan pemerintah yang akan kita jelaskan ke depannya. Kemudian lanjut, kita akan membahas mengenai kurva LM atau Liquidity Preference Money Supply, di mana ini merupakan keseimbangan di pasar uang antara pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Dalam hal ini artinya ketika terjadi peningkatan pendapatan nasional, maka permintaan uang yang beredar di masyarakat itu akan meningkat. Hal ini menyebabkan tingkat suku bunga pun harus meningkat. Dalam hal ini dijelaskan dalam persamaan dasar, yakni M itu adalah permintaan jumlah uang beredar, P itu adalah tingkat harga, dan L itu dipengaruhi oleh pendapatan dan tingkat suku bunga. Dalam hal ini kurva LM cenderung bersifat berslop positif, artinya dari kiri atas ke kiri bawah ke kanan atas. Artinya perubahan pendapatan diikuti oleh perubahan tingkat suku bunga atau searah. Kemudian penting juga nih kita memahami pandangan tradisional dan pandangan modern yang berhubungan sama kurva LM. Dimana kalau pandangan tradisional itu menyatakan bahwa tingkat suku bunga itu mempengaruhi keseimbangan. Artinya nih, ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran uang, maka tingkat suku bunga lah yang akan menciptakan keseimbangan. Artinya tingkat suku bunga itu harus diatur, ditambah atau dikurangi. Berbeda dengan halnya pandangan tradisional, pandangan modern menyatakan bahwa keseimbangan diatur oleh jumlah uang yang beredar atau sering kita sebut dengan penawaran uang atau money supply, yang mana hal ini dilakukan oleh otoritas moneter atau di Indonesia itu Bank Indonesia. Dalam hal ini otoritas moneter dapat mengatur perekonomian agar lebih terarah jalannya tanpa harus ketergantungan terhadap tingkat suku bunga. Antara kurva IS yang berslop negatif dan kurva LM yang berslop positif digabungkan di dalam satu kurva, di mana I dan Y pendapatan nasional, sehingga ini akan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan itu dilambangkan dengan E. Nah, titik potongnya itu didapatkan dari titik potong I dan Y. Hal ini nantinya akan menentukan pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang seimbang, yang akan kita jelaskan ke depannya. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal ekspansif, yang ini berhubungan dengan pemerintah meningkatkan pengeluaran atau belanjanya, atau pemerintah menurunkan pendapatannya, yakni pajak. Bisa kita lihat pada gambar berikut, terjadi pergeseran kurva IS dari IS1 ke IS2 sehingga menciptakan keseimbangan baru dari E0 ke S1. Hal ini berdampak pada peningkatan suku bunga, namun diikuti lebih besar oleh peningkatan pendapatan nasional atau output. Sebagai contoh nih, belanja pemerintah pada infrastruktur akan meningkatkan permintaan agregat secara keseluruhan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan output atau pendapatan nasional, dan baik tingkat suku bunganya meningkat atau tingkat suku bunganya tetap, hal ini akan tetap mendorong peningkatan pendapatan nasional. Berbeda dengan kebijakan fiskal ekspansif, di sini kita akan membahas bagaimana ketika pemerintah mengurangi belanjanya atau pemerintah menaikkan pajaknya. Nah, bisa kita lihat di sini kurva IS-nya bergeser dari kanan ke kiri sehingga menciptakan keseimbangan baru yang cenderung menurun. Hal ini akan mempengaruhi penurunan suku bunga dan penurunan output pendapatan. Sebagai contoh, ketika pemerintah meningkatkan pajak, hal ini akan berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun, konsumsi akan menurun, sehingga
pendapatan nasional pun juga ikut menurun. Itulah dampak dari ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal kontraktif. Kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Yang pertama itu adalah kebijakan moneter ekspansif, di mana pemerintah akan berusaha menambah jumlah uang beredar di masyarakat atau perekonomian. Sebagai contoh nih, di gambar ini terjadi pergeseran dari LM0 ke LM1, sehingga ini menyebabkan output atau pendapatan meningkat, sementara suku bunga menurun. Sebagai contoh, ketika Bank Sentral atau Bank Indonesia menurunkan suku bunga atau melakukan kuantitatif easing, likuiditas di pasar tentu akan bertambah, sehingga suku bunga akan menurun, dan ini akan mendorong investasi serta output nasional akan naik, dan ini juga akan menyebabkan jumlah uang beredar pun di masyarakat akan naik, dan inilah implikasi dari kebijakan moneter ekspansif. Kemudian kita akan membahas mengenai kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah ketika pemerintah berusaha untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, caranya yakni dengan sebagai contoh nih, digambar LM0 ke LM1. Hal ini menyebabkan pendapatan nasional menurun sementara tingkat suku bunga naik. Sebagai contoh, Bank Sentral ketika terjadi jumlah uang beredar yang berlebihan di masyarakat, maka akan meningkatkan suku bunga. Tingkat suku bunga yang naik tentunya akan menyebabkan pinjaman naik, sehingga investasi akan menurun, dan pertumbuhan pendapatan nasional atau output pun juga akan menurun. Hal ini nanti akan berdampak pada jumlah uang beredar yang akan semakin menurun, dan itulah tujuan dari kebijakan moneter kontraktif dilaksanakan. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi model ISLM dalam kasus Indonesia di tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun ini Indonesia mengalami pandemi COVID-19 dan masa pemulihannya. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia itu meluncurkan PEN atau Program Ekonomi Nasional sebesar 695,2 triliun. Artinya di sini pemerintah itu meningkatkan belanja atau pengeluarannya, kemudian Bank Indonesia selaku bank sentral itu menurunkan suku bunga acuannya dari 5% ke 3,5%. Nah, dampaknya saya akan gambarkan di dalam kurva ISLM berikut. Kemudian ini tingkat suku bunga, di mana ini adalah keseimbangan awal. Nah, di sini bisa kita lihat ketika pemerintah meluncurkan belanja, maka kurva IS itu akan bergeser ke kanan. Kemudian Bank Indonesia pun juga menurunkan suku bunga, sehingga kurva LM pun akan juga bergeser ke kanan. Nah, hal ini akan menciptakan keseimbangan baru. Keseimbangan baru berarti terjadi peningkatan output, sementara tingkat suku bunga pun akan menurun. Hal ini nantinya akan menjaga atau menciptakan stabilitas keuangan, dan akan berguna untuk menghadapi krisis di tengah pandemi. Dan hal ini pun akan menunjukkan terkait koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter jika diterapkan pada kondisi perekonomian yang sedang darurat. Dan hal ini diperlukan sih antara koordinasi pemerintah dalam kebijakan fiskalnya dan bank sentral dalam kebijakan moneternya. Oke, kemudian di sini saya akan membahas mengenai keterbatasan model ISLM. Yang pertama, karena asumsinya harga selalu tetap, artinya model ISLM tidak akan berpengaruh untuk perekonomian jangka panjang. Seperti contoh tadi, kita hanya membahas tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian dalam model ini tidak memperhitungkan adanya ekspektasi akan inflasi dan sektor luar negeri. Padahal ini penting karena inflasi tentu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, dan sektor luar negeri itu akan mempengaruhi impor dan ekspor. Tentunya ini akan mempengaruhi output nasional. Kemudian hanya memperhitungkan sisi
permintaan agregat tetapi tidak memperhitungkan sisi penawaran. Dan model ini kurang relevan apabila diterapkan dalam ekonomi terbuka dan global saat ini. Hanya bersifat kita bisa membahas mengenai ekonomi suatu negara atau ekonomi Indonesia atau ekonomi tertutup. Kemudian menurut analis saya, model ISLM juga tidak memperhitungkan keperilakuan individu seseorang seperti faktor psikologis dan pengambilan keputusan, sehingga model ini tentu akan menjadi lebih sempurna jika dipadukan dengan model agregat demand dan agregat supply dalam satu teori. Kemudian kita juga terapkan teori model ekonomi terbuka dalam model ISLM. Nah, untuk kesimpulan sendiri, model ISLM menjelaskan interaksi antara pasar barang dan pasar uang dalam bentuk keseimbangan. Kemudian berguna untuk menganalisis kebijakan fiskal dan moneter. Seperti yang kita pelajari tadi, ada kebijakan fiskal ekspansif berhubungan dengan pengeluaran, kemudian ada kontraktif, ada juga moneter ekspansif, moneter kontraktif. Kemudian itu relevan sebagai bentuk gambaran kondisi makroekonomi suatu negara dalam jangka pendek. Namun tetap ada sih keterbatasannya, karena kan hanya membahas konteks analisis jangka pendek, bukan jangka panjang. Selain itu ini hanya berguna untuk konteks ekonomi tertutup dan tidak untuk ekonomi dalam konteks global. Dan menurut analisis saya penting memadukan model ini dengan model agregat demand dan agregat supply serta ekonomi terbuka. Terakhir, untuk menyusun dan memperkuat materi presentasi kali ini, saya mengambil beberapa literatur utama, baik di buku maupun di website untuk gambarnya terkait bagaimana penerapan model ISLM dalam ekonomi nyata. Kemudian mungkin berakhirlah presentasi saya kali ini. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita sama-sama melalui keseimbangan makroekonomi jangka pendek pada model ISLM. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.